Hola sobat produktif, sobat investor semua. Selamat datang di Zoom Class IC Club. Eh, Zoom Class IC Club 6 Januari 2023. Masih bersama dengan saya, Kian Jai Pangestu, yang akan menemani 10 menit lebih sedikit ke depannya. Kemungkinan penyampaian Zoom Class IC Club akan singkat, padat, dan semoga jelas. Dan untuk kali ini, Zoom Class kali ini, kebetulan hanya saya saja, tidak didampingi seperti biasanya oleh teman saya, yaitu Lutfi, karena kemungkinan beliau sedang sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga belum bisa menemani kita. Dan juga untuk beberapa waktu ke depan juga mungkin beliau akan sedikit jarang bergabung dengan kita. Kita maklumi saja karena dia sedang membuat proyek yang cukup bagus untuk YouTube-nya sendiri, yaitu pembahasan terkait dengan sebuah emiten saham secara detail, sehingga bagi teman-teman yang tidak sempat untuk membaca laporan keuangan, kemudian bagaimana siklus sahamnya, itu mungkin akan dibahas oleh beliau. Dan bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja kunjungi ke channel YouTube beliau ya. Namun pembahasan IC Club tidak kalah menarik karena tentunya pembahasan IC Club itu pembahasan yang singkat, padat, dan insya Allah semoga jelas. Jadi tentunya sudah mencangkup tiga pertanyaan yang ada di layar kalian, yaitu yang pertama, ada apa dengan IHSG? Yang kedua, ada sektor apa yang terdampak dari pergerakan IHSG itu? Kemudian yang ketiga adalah saham apa yang menarik untuk kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita langsung saja membahas terkait dengan tiga pertanyaan tersebut yang telah disebutkan. Namun untuk kedepannya, karena mungkin kali ini uh, saya hanya sendiri, mungkin kedepannya saya bisa mengajak teman saya yang lain untuk ikut berbagi bersama kita, baik itu berbagi pengalaman maupun berbagi uh, sekitar dengan investasi apa yang menarik, gitu ya, ataupun investasi di saham mana yang menarik. Karena setiap orang punya pandangannya masing-masing, setiap orang itu ada sisi di mana uh, ada sisi ataupun poin pembelajaran yang dapat kita ambil. Dan juga ini sekali lagi saya tekankan, ini bukan ajakan untuk jual beli sebuah saham, melainkan ini adalah edukasi maupun informasi terkait dengan saham tertentu. Untuk kali ini ada apa dengan IHSG? Kita masuk ke chartnya saja langsung ya. Masuk ke chart, ada composite, yaitu indeks harga saham gabungan, di mana ini adalah eh, harga yang merupakan gabungan dari seluruh saham yang ada di IHSG. Dengan melihat kondisi seperti ini ya, yang hari ini kalau kita sangat menarik, hari ini itu turun 2,34%. Banyak orang yang panik, banyak orang yang gelagapan ke sana ke sini. Waduh, gimana nih? Waduh, gimana ini? Tapi bagi saya khususnya, ataupun bagi sobat investor yang ada di grup IC Club, tentunya sudah tidak asing ataupun tidak aneh lagi ya, atau tidak panik lagi dengan kondisi seperti ini. Karena sudah kita analisa di akhir tahun 2022, di mana IHSG ini akan terkena dampak juga, walaupun tidak terlalu signifikan, akan terkena dampak juga karena dengan perekonomian dunia ya. Karena yang kita tahu namanya yang kemarin sudah kita bahas, ada inflasi, kemudian juga ada beberapa hal yang menjadi sentimen negatif yang itu dapat menghambat pergerakan IHSG, dan terwujud lah ya, terwujud, terbukti bahwasanya IHSG turun di bawah 7.000, tepat sekali di bawah 7.000, gitu ya. Tidak 7.100, 7.004, itu di bawah 7.000, bahkan mungkin sekarang menginjak di angka 6.600, begitu ya. Dan lalu sampai kapan turunnya? Sampai kapan kita nggak pernah tahu. Kedalaman itu sampai berapa kita tidak pernah tahu, tapi kita bisa menganalisa. Bagaimana cara menganalisa? Cara menganalisa dengan kondisi sekitar.
Karena pasar juga berkembang, tentunya harga juga berkembang. Kalau melihat potensi yang seperti ini, sedikit lebih stabil, kemungkinan akan konsolidasi di daerah 6.600 kan, kalau menurut saya masih oke, masih di situ kalau menurut saya. Tapi kalau mungkin situasi ekonominya memburuk, mungkin bisa lebih turun dari 6.600. Itu saja sedikit terkait dengan IHSG. Eh, sudah sangat jelas ya, di mana kita sudah menganalisanya beberapa bulan lalu ataupun beberapa minggu lalu itu, dan untuk saat ini terwujud itu menurut saya juga menarik, karena di IC Club tentunya tidak hanya diajari ataupun tidak hanya diedukasi terkait dengan saham apa yang mau naik, melainkan dengan saham apa juga yang mau turun, sehingga kita bisa jauhi, sehingga kita bisa antisipasi. Apabila kita sudah punya saham di situ, bisa kita people exit dulu karena potensinya sedang tidak bagus, ataupun kita bisa tahan untuk tambah muatan. Dan untuk saat ini, uh, oh iya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, kemarin ada pertanyaan yang nyempil, ya, ada pertanyaan yang menyelip, ya. Ada pernyataan juga terkait dengan atau mungkin kalau saya bilang lucu ya situ ya, karena mungkin belum terlalu paham, oke, tapi nggak masalah, kita sama-sama belajar di sini. Jadi uh, mungkin ada beberapa saham di mana saham itu turun, wah tenang, saham itu turun karena IHSG sedang turun, IHSG sedang melemah sehingga sahamnya turun. Wah, itu sungguh sangat salah besar ya. Kalau menurut sih sangat salah, sangat salah yang sangat besar. Maaf. Kenapa? Karena harga saham gabungan IHSG ini itu adalah menggambarkan dari kejadian yang ada di saham-saham tertentu. Saham-saham, lalu ketika banyak yang turun, baru IHSG ini akan turun. IHSG ini tidak menciptakan harga ya, melainkan ini menciptakan kesimpulan dari harga saham yang ada di IHSG, yang ada di BI, Bursa Efek Indonesia. Sehingga ketika saham kita kalau ternyata yang kita tanam di situ itu, yang kita investasi di situ ternyata melemah, jangan salahkan IHSG, karena IHSG adalah kesimpulan dari beberapa saham yang ada di IHSG, bukan beberapa saham, keseluruhan saham yang ada di BI. Oke, jadi murni ketika kita itu berinvestasi di perusahaan yang ada di BI, yang masuk ke dalam indeks harga saham gabungan, bukan berinvestasi di IHSG. Jadi perlu kita ingat-ingat bahwasanya tidak ada pengaruhnya pergerakan IHSG terlalu signifikan ya terhadap uh, harga di sebuah perusahaan, harga saham perusahaan. Gitu. Jadi uh, fokus kepada saham yang ada di yang masuk ke dalam indeks harga saham gabungan. Lanjut, kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Sektor apa yang terdampak dari IHSG yang sedang turun drastis, turun, kemudian banyak asing banyak ditarik, ya, kapitalisasi IHSG itu melemah, berkurang. Lalu sektor apa yang terdampak? Kalau menurut saya sendiri, sektor yang terdampak itu adalah sektor uh, properti, konstruksi, itu sangat terdampak sekali. Kemudian juga keuangan yang berkaitan dengan pengkreditan. Kalau menurut saya masih akan sedikit terdampak ya. Baik itu terdampak baik maupun terdampak buruk. Kalau menurut saya itu masih menunggu menunggu keputusan dari Bank Internasional atau The Fed, itu juga, kemudian juga menunggu uh, kebijakan pemerintah, itu yang akan mempengaruhi sektor tersebut. Tapi sektor yang sangat terdampak itu di area situ ya. Kalau mungkin yang lain seperti retail, grosir itu mungkin sedikit-sedikit lah, tidak terdampak yang sangat signifikan. Sehingga uh, ya kalau kita punya di saham
Saham-saham sektor itu perlu diperhatikan. Kemudian saham apa yang menarik? Nah, saham apa yang menarik kalau menurut saya sendiri yang akan saya bahas di sini adalah saham Adro. Menarik baik atau menarik buruk, menarik bagus ataupun buruknya itu nanti akan jadi pertimbangan buat kita. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah saham Adro. Ini menarik, kenapa menarik? Karena Adro berjalan dan sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan analisa kita semua pada saat Zoom Class 2022, ya akhir tahun, di mana eh, Adaro Energy ataupun perusahaan batubara ini itu eh, akan sangat, oh iya, sebelum tadi masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Sebelumnya itu pertanyaan kedua itu saham apa yang terdampak, salah satu saham yang salah satu sektor yang terdampak juga yang tadi selain keuangan kemudian properti konsumsi yaitu pertambangan batu bara. Kenapa pertambangan batu bara? Karena ketika ekonomi lemah, ya ekonomi melemah, industrinya pun akan melemah. Sedangkan kebutuhan batu bara itu biasa untuk kebutuhan industri. Ya, uh, ya bisa kita lihat untuk saat ini ya saham batu bara banyak yang tumbang. Namun bukan berarti saham ini itu sudah tidak menarik lagi, belum berarti seperti itu. Masih ada harus perlu investigasi lebih lanjut terkait dengan perusahaan. Namun apa yang menarik di Adro ini? Ya, Adro bagi dividen betul, besar, betul. Ya kalau kalian punya 20 lot, punya 50 lot, atau bahkan 100.000 lot, mungkin kalian ya lumayan. Betul. Namun setelah itu dicari, banyak yang exit. Sangat banyak yang exit. Jelas. Kenapa? Karena harga saham agro itu sudah sangat mahal. Ya, yang sesuai analisa kita, agro untuk kemungkinan melaju pesat 4.000 ke atas itu agak sedikit susah. Karena apa? Karena sentimennya sudah sangat membara waktu itu. Dan apa untuk membangkitkan sentimen itu tuh tidak bisa dalam hitungan detik hari ya. Itu sudah dibuat sedemikian rupa dari bulan-bulan lalu, dari minggu-minggu lalu, yang mana uh, itu sudah tidak terlalu booming untuk saat ini, karena ada faktor lain yang lebih yang akan mendominasi. Faktor apa itu? Kita akan bahas di Zoom kelas selanjutnya. Namun yang menarik dari Ado ini juga, apakah kita harus exit kalau misalkan kita punya? Kalau saya jujur, saya sudah tidak punya ya. Waktu itu sudah saya sampaikan, uh, ini waktunya untuk exit, ya. Ini waktunya untuk exit bagi kalian yang ingin exit, karena untuk kemungkinan agro untuk naik lebih tinggi lagi agak sedikit susah. Kecuali dia setelah turun baru dia bisa naik lagi, kemungkinan itu bisa. Tapi kalau saat itu dia mau langsung naik itu agak sedikit susah, sehingga bagi kalian yang ingin exit dari agro itu sudah dipersilahkan. Dan saya sendiri juga sudah exit. Namun bagi yang belum begini Pak, bagaimana Bang? Bagi yang belum exit bagaimana Coach? Kalau menurut saya masih boleh sangat dipertahankan. Bahkan ketika pergerakannya ya di bawah 2.600 ini ya, di angka 2.800 2.600 itu menurut saya itu masih akan banyak lagi orang yang mau beli. Ya, bahkan kemungkinan saya juga tunggu di situ. Tapi selain tunggu di situ, saya juga melihat sentimen yang ada ya. Jangan kita beli perusahaan itu tidak melihat
sentimen perusahaannya. Artinya asal beli aja, asal beli saja. Kalau saya jangan seperti itu. Eh, itu mungkin sekilas dari Adro ya, yang sangat sesuai analisis kita. Bosnya asal Adro itu akan kemudian turun setelah bagi dividen, terbukti sangat jelas yang ada di depan layar kalian. Analisa IC Club tentunya sudah berdasarkan dengan sentimen katalis yang ada, tidak asal asal ngomong, tidak asal bicara, tidak sesuai dengan fakta. Tentunya analisa IC Club berbicara dengan fakta, kemudian data yang ada, serta katalis dan juga sentimen yang ada. Sehingga sangat menarik untuk kita pelajari lebih lanjut di Zoomclass selanjutnya. Mungkin itu saja pembahasan Zoomclass kali ini. Semoga menarik dan kemungkinan untuk selanjutnya kita juga uh, akan mengundang dari beberapa teman-teman ahli investasi. Jadi saya akan undang di sini untuk meramaikan Zoomclass IC Club dan juga menambah wawasan kita semua terkait dengan dunia pasar modal, dunia investasi, dunia saham Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sobat produktif, sobat investor semua. Semoga uh, makin cuan di tahun 2023 ini ya. Kemudian juga Zoom Class ini akan tetap ada walaupun tidak terlalu sering karena kita membeli saham juga kan tidak setiap hari ya. Mungkin setiap minggu, setiap bulan gitu. Sehingga hal itu juga menjadi salah satu tolak ukur bagi Zoom Class ini, di mana pembahasannya juga tidak setiap hari, melainkan ketika ada hal yang menarik, itu perlu kita bahas, ya kita bahas. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar saja, nanti bisa kita jawab. Itu saja, terima kasih Sobat Produktif semua, semoga semoga lancar, semoga aktivitas berjalan juga dengan semestinya. Dan terakhir, salam IC Club, salam profit berkah berjamaah. Terima kasih.